Selamat datang di video untuk pertemuan perkuliahan keempat. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengubah laporan keuangan dalam mata uang asing ke laporan keuangan dari mata uang perusahaan induk. Seperti kita ketahui bahwa di masa globalisasi sekarang ini banyak perusahaan yang memiliki anak-anak perusahaan atau subsidiary di berbagai negara. Subsidiary ini akan menggunakan mata uang berbeda dan seringkali mata uang yang dipakai adalah mata uang lokal di mana subsidiary tadi berada. Dan ini menimbulkan proses akuntansi yang secara khusus bagaimana mengubah laporan keuangan pada mata uang yang dipakai pada laporan keuangan perusahaan anak menjadi dengan menggunakan mata uang perusahaan induk. Nah, ini proses ini memerlukan dua cara. Yang pertama yang disebut translation, ya. Yang kedua remeasurement. Nah, ini akan kita pelajari pada hari ini. Akan ada beberapa tujuan. Yang pertama kita mempelajari yang terkait dengan functional currency. Kemudian yang kedua bagaimana nanti pemahaman atas functional currency akan menentukan bagaimana caranya laporan keuangan dari subsidiary yang di luar negeri tadi, di negara lain itu dapat dikonversi ke dalam mata uang perusahaan induk. Lalu bagaimana pengaruhnya apabila ada yang kita sebut high inflation atau hyperinflation situation, ya, yang akan mempengaruhi penentuan terkait dengan functional currency yang di atas. Lalu bagaimana nanti kita mencatat akuisisi investasi yang dilakukan di luar negeri atau di negara lain, yang tentu saja menggunakan mata uang negara itu. Kemudian bagaimana kita melakukan translasi dengan current rate method dan remeasurement dengan menggunakan temporal method. Dan kita juga tahu bagaimana nanti parent mencatat menggunakan equity method untuk kejadian-kejadian ini. Nah, itu hal yang akan kita bahas. Nah, untuk bisa membuat kita memahami, maka saya dalam video ini tidak sepenuhnya menggunakan buku BIMS, tapi saya akan menggunakan beberapa slide. Slide pertama yang akan saya pakai dalam video ini adalah slide yang akan menjelaskan mengapa kita perlu melakukan proses perubahan yang kita sebut translation dan remeasurement di dalam situasi di mana ada subsidiary yang berasal atau terdapat di negara lain dan menggunakan mata uang lain. Nah, sebenarnya akuntansi atau proses yang harus kita pahami terkait dengan berbagai hal, transaksi atau investasi dalam mata uang asing itu ada dua. Yang pertama accounting, yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan yang kedua reporting. Nah, di sini fokus utama adalah reporting, dan terutama bagaimana kita dapat mengkonsolidasikan subsidiary yang berada di negara lain ke parent. Jadi di sini situasinya adalah karena berada di negara lain, maka pasti laporan keuangannya menggunakan mata uang negara lain tersebut. Dan ketika akan dikonsolidasikan mata uang ini, currency X ini harus diubah ke mata uang yang sama yang kita sebut mata uang pelaporan atau reporting currency, yang merupakan mata uang dari perusahaan induk. Jadi sebelum dikonsolidasikan maka mata uangnya harus diubah, misalnya dari rupiah ke dolar Amerika karena parentnya di Amerika Serikat. Nah, metodenya ada dua. Yang pertama adalah translation, ya, dan yang kedua remeasurement. Nah, ini memiliki tujuan. Tujuan pertama adalah menyajikan informasi akibat dari perubahan nilai tukar. Kita tahu di pelajaran sebelumnya, ketika ada perubahan nilai tukar, maka beberapa aset dan utang dalam mata uang asing
pada akhir tahun harus dilihat, harus dinilai lagi, dinilai ulang, ya, berdasarkan nilai tukar pada saat itu, sehingga ada exchange gain and loss. Ini kita pelajari di akuntansi untuk foreign currency transaction. Kemudian yang kedua, ini untuk menunjukkan kesesuaiannya dengan GAAP. Pertama, bagaimana consolidated financial statement-nya menggambarkan hubungan antara subsidiary dengan parent tadi. Di sini sebenarnya secara konsep, apakah memang foreign subsidiary itu merupakan bagian, ya, bagian yang cukup integral atau bagian dari proses. Dia sebenarnya hanya menjalankan sebagian besar pekerjaannya parent. Atau subsidiary ini merupakan suatu institusi atau organisasi bisnis yang terpisah. Dia lebih bebas. Bisa dikatakan bukan merupakan channel dari parent. Nah, jadi di situ konsolidasinya akan menggambarkan itu. Yang kedua, tentu saja hubungan antar afiliasi tadi. Nah, hubungan antar afiliasi tadi nanti akan kita kaitkan dengan yang kita sebut functional currency. Functional currency itu apa? Functional currency itu adalah mata uang yang kita pandang sebagai mata uang utama yang ditentukan oleh manajemen berdasarkan beberapa faktor. Ya, dalam hal ini misalnya kalau parentnya ada di Amerika Serikat dan setelah dilihat bisnisnya dan sebagainya melalui analisis faktor tadi dipandang bahwa functional currency US dollar, maka itulah functional currency. Nah, parent tadi harus memutuskan apakah subsidiary lainnya juga punya functional currency apa, gitu. Apakah sama dengan parent atau functional currency di negaranya, atau malah mungkin berbeda sama sekali karena situasi bisnisnya. Nah, di sini kita harus tahu dulu functional currency. Karena akan ada 3. Yang pertama adalah reporting currency untuk pelaporan pada parent. Lalu yang kedua adalah functional currency yang menjadi mata uang utama dari institusi ini. Kalau kita bicara subsidiary adalah functional currency dari subsidiary. Lalu local currency adalah currency yang dipakai untuk membuat laporan keuangan. Kalau ini subsidiary ada di Indonesia, pasti laporan keuangannya dalam rupiah. Tetapi belum tentu mata uang lokal tadi adalah functional currency. Jadi harus dicek dulu. Nah, kalau ternyata foreign subsidiary tadi melaporkan dalam rupiah, kemudian functional currency-nya adalah misalnya dolar Singapura, maka harus ada proses remeasurement. Ya. Remeasurement ini seolah-olah, ya, kita bicara remeasurement yang nanti akan menggunakan temporal method, seolah-olah parent itu melakukan transaksi secara langsung melalui subsidiary. Jadi seolah-olah tadi dia dari awal melakukan transaksi dengan functional currency. Jadi di local currency ke functional currency. Nah, ini sebenarnya bagaimana seolah-olah dari awal accounting for foreign currency transaction tadi dilakukan dalam functional currency-nya. Ya, makanya kan kita tahu tuh di accounting kalau kita anggap perusahaan di Amerika, dia functional currency-nya adalah US dollar, kemudian dia beli barang dari Inggris, maka akan ada exchange gain and loss ketika mencatat utangnya ketika membayar. Nah, kalau subsidi tadi sudah sesuai functional currency-nya, ya, tapi functional currency berbeda dengan reporting currency, maka kita gunakan translation. Nah, di sini bisa saja reporting currency dari parent itu sama dengan functional currency-nya. Nah, dalam hal ini, maka dari local currency, dia ke functional currency, sehingga remeasurement. Sementara functional currency-nya sama-sama US dollar, sehingga tidak perlu translation. Nah, oleh karena itu ada 2 metode. Metode pertama ada translation. Ini kalau kita lihat asumsinya adalah afiliasi tadi bergerak bebas, ya, tidak terlalu dikontrol oleh perusahaan induk dan bukan merupakan channel dari bisnisnya. Sementara kalau remeasurement, asumsi kita adalah sebenarnya subsidiary ini hanya perpanjangan tangan dari parent. Jadi semua transaksinya harusnya menggunakan transaksi dari currency dari parent. Tapi hanya karena lokasinya ada di negara lain, jadi dia menggunakan laporan mata uang negara lain tadi untuk membuat laporan keuangan yang nanti akan di periode akhir tahun akan di remeasurement
diubah seolah-olah kalau menggunakan transaksi dalam dolar, ini seharusnya berapa. Ya. Nah, ini yang kita sebut tadi remeasurement. Kita kembali lagi ke materi BIMS. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya dalam kita membahas ini, mengkonversi laporan keuangan subsidiary dalam mata uang yang lain ke mata uang pelaporan, itu kita mengenal yang kita sebut functional currency. Jadi functional currency ini secara teori adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer, tempat beroperasinya suatu entitas. Nah, ini memang agak rumit ya, tapi ada guideline dari standar akuntansi untuk menentukan apa yang menjadi mata uang itu. Jadi manajemen diminta untuk mempertimbangkan paling tidak 6 faktor ya. Yang pertama, bagaimana cash flow dari entitas tadi ya. Apakah dia di mata uang asing atau di mata uang perusahaan induk. Jadi bisa kita lihat, kalau lebih banyak dalam mata uang asing berarti bisa jadi local currency atau mata uang asing tadi yang menjadi functional currency. Lalu bagaimana harga jualnya ditentukan? Apakah kompetisi lokal atau regulasi dari pemerintah lokal atau dipengaruhi oleh situasi pasar dunia? Nah, kalau kebanyakan dipengaruhi lokal, maka local currency akan menjadi functional currency. Lalu bagaimana pasarnya? Ya, di mana? Di negara parent atau di negara lain? Kalau di negara parent, kemungkinan parent currency akan menjadi functional currency. Lalu kita lihat bagaimana perusahaan membayarkan expenses. Apakah pakai mata uang lokal? Kalau iya, maka mata uang lokal itu merupakan functional currency. Lalu bagaimana sumber pendanaannya? Apakah memang bergantung pada tadi profit yang didapatkan, lalu mungkin bisa meminjam lokal, ya, maka dalam hal ini tentu local currency akan menjadi functional currency. Dan yang terakhir, berapa besar volume dari intercompany atau pengaturan transaksi antara perusahaan. Semakin besar transaksi itu berarti subsidiary itu adalah channel dari parent. Oleh karena itu tentu parent currency akan menjadi functional currency. Nah, itu satu hal yang kita bisa jelaskan di sini. Kemudian hal berikutnya adalah yang perlu kita dalami di sini, bagaimana tadi menerapkan ya translasi dan remeasurement. Jadi dalam hal translasi nanti kita akan mengubah ya, dari mata uang yang digunakan dalam pelaporan anak perusahaan atau subsidiary ke mata uang perusahaan induk dengan menggunakan nilai tukar pada tanggal neraca. Oleh karena itu seringkali disebut dengan current rate. Ya. Nah, nanti di situ akan ada selisih kurs, laba, dan ruginya. Ya, itu akan dilaporkan di other comprehensive income, disembunyikan, tidak dibebankan ke net income. Lalu dalam hal remeasurement, maka di sini itu kita menggunakan yang disebut temporal method. Nah, temporal method itu mengharuskan kita mengidentifikasi aset-aset tadi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah aset atau liabilitas moneter, dan yang kedua adalah aset dan liabilitas non-moneter. Aset moneter ini salah satu indikasinya adalah memiliki nilai nominal, dan yang kedua dapat mudah dikonversi menjadi uang. Jadi itu rule of thumb-nya. Tetapi bagaimana nanti akan ada daftar yang harus dihafalkan, apa itu aset moneter, apa itu aset non-moneter. Untuk dapat memahami kapan kita melakukan translation, kapan kita melakukan remeasurement, atau kapan kita menggunakan kedua-duanya, maka kita gunakan kasus pada slide berikut. Jadi kita asumsikan ada satu perusahaan induk di Amerika Serikat mempunyai 3 subsidiary di Indonesia. Subsidiary 1, subsidiary 2, dan subsidiary 3. Kemudian parent
setelah melakukan analisis menetapkan bahwa functional currency dari subsidi 3 adalah US dollar. Nah, karena ini functional currency-nya US dollar dan ketika melaporkan di Indonesia tentu saja pelaporannya adalah menggunakan rupiah. Maka kita tahu bahwa ini konversi dari rupiah yang local currency ke parent yang US dollar yang juga functional currency. Jadi dari local currency ke functional currency. Oleh karena itu kita menggunakan temporal method. Kita ubah semua laporannya, transaksi akun-akunnya yang dalam rupiah ke US dollar. Nah, dalam kasus kedua, ternyata parent memutuskan untuk subsidiary ini mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Nah, oleh karena itu, ini sudah functional currency. Kita sekarang situasinya mengkonversi dari rupiah ke dolar dari functional currency ke reporting currency. Oleh karena itu, kita akan menggunakan translation atau current rate di sini, dari rupiah ke US dollar. Di sini kita tidak perlu lagi karena sudah sama antara functional currency dengan presentation currency, jadi sudah dalam dolar. Nah, bisa juga muncul situasi ketiga, ya di sini subsidiary 1. Ternyata subsidiary ini beroperasinya secara terpisah dan lebih banyak bisnis di Singapura. Jadi sebenarnya bahan bakunya diambil dari Singapura, perusahaan hanya membayarkan upah dan sedikit, jadi tidak begitu besar, lalu penjualnya diekspor ke Singapura lagi, sehingga oleh parent dipandang functional currency-nya adalah dolar Singapura. Nah, di sini akan ada dua proses. Proses pertama adalah mengubah rupiah, ya, laporan dalam rupiah ke laporan dalam dolar Singapura. Itu kita gunakan remeasurement atau temporal method. Ya. Lalu setelah berubah ke mata uang dolar Singapura, kita ubah ke dolar Amerika dengan menggunakan translation atau current rate. Nah, di sini kenapa US dollar, kenapa rupiah? Ini dasarnya. Apakah memang subsidiary ini distinct dan separable? Kalau dia menjadi bagian dari operasionalnya parent, maka tentu saja functional currency-nya mestinya sama dengan parent. Tetapi ketika berbeda atau ketika terpisah, maka functional currency-nya tentu saja akan berbeda dengan parent. Sehingga akan ada proses di mana kalau berbeda dan itu sudah fungsional, kita gunakan translation. Tetapi kalau berbeda belum functional currency, kita lakukan remeasurement dulu, baru translation. Jadi di sini, remeasurement adalah konversi dari mata uang lainnya ke functional currency. Nah, karena kita ingat tadi bahwa kita seolah-olah melakukan semua proses transaksi dalam mata uang asing dengan menggunakan functional currency, maka setiap perubahannya, gain atau loss akan dilaporkan pada income statement. Sementara translasi itu hanya proses mengubah dari functional currency ke reporting currency, ya. Dan dia independen. Oleh karena itu sebenarnya hanya menerjemahkan dari ini laporan dalam bentuk mata uang tadi, fungsional tadi, ke mata uang presentasi. Jadi kalau ada laba atau rugi tidak boleh dilaporkan pada income statement. Jadi harus dimasukkan ke other comprehensive income. Di buku BIMS kita juga punya kasus yang relatif mirip dengan yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi di sini kebetulan kita lihat bahwa Patriot Corporation, ya, itu sebuah perusahaan di Amerika Serikat mempunyai subsidiary yang dimiliki sepenuhnya, yaitu Regal Corporation yang di Inggris. Nah, catatan akuntansinya pasti dalam British Pound. Nah, ketika functional currency-nya adalah British Pound juga, maka British Pound akan dikonversi ke US dollar. Karena ini sudah functional currency, ke reporting currency, maka namanya translation. Nah, misalnya parent menyatakan bahwa functional currency-nya untuk Regal ini adalah US dollar. Maka dari British Pound tadi
diubah dulu ke functional currency, oleh karena itu menggunakan remeasurement. Nah, functional currency-nya sama dengan reporting currency, jadi tidak perlu ada proses lanjutan, jadi cukup remeasurement. Nah, dalam kasus ketiga, ternyata functional currency-nya adalah euro. Jadi di sini ada dua tahap. Tahap pertama mengubah dari other currency ke functional currency, remeasurement. Lalu tahap kedua adalah mengubah dari euro ke US dollar, reporting currency. Kita gunakan translation. Sekarang akan kita bahas bagaimana langkah-langkah untuk konsolidasi dari subsidiary yang berada di negara lain dan menggunakan mata uang negara lain dalam akuntansinya dan pelaporannya. Yang pertama dilakukan sebelum melakukan proses translasi dan remeasurement adalah mengubah laporan keuangan ke standar ya akuntansi yang berlaku di parent. Jadi kalau parentnya di Amerika Serikat maka akan menggunakan US GAAP. Sebaliknya kalau parentnya di Indonesia maka akan menggunakan standar akuntansi di Indonesia. Lalu yang kedua, apabila di dalam laporan keuangan tadi ya ada pos-pos dalam mata uang asing, aset atau utang, maka transaksi ini harus disesuaikan nanti pada tanggal neraca ke kurs tanggal neraca. Ya. Karena kan misalnya kita asumsikan ini dalam rupiah ya. Kemudian ada transaksi ke Filipina, ke Jepang, dan sebagainya. Ada utang piutang. Nah, kemudian pada akhir tahun, seperti di bab 12 yang kita pelajari minggu sebelumnya, maka akan ada penyesuaian ke nilai tukar pada tanggal neraca, sehingga ada exchange gain atau loss. Nah, kalau sudah, tinggal kita lihat apakah dia, ini perusahaan ini, subsidiary, sudah menggunakan functional currency. Kalau belum, maka kita akan ada proses remeasurement. Nah, karena ada pengaruhnya terhadap arus kas tadi, ya seperti yang dikatakan sebelumnya, ada pengaruh terhadap arus kas, maka selisih kursnya dibebankan ke net income. Ya. Tetapi kalau ini sudah functional currency dan reporting currency-nya berbeda, maka kita menggunakan translation. Tidak ada pengaruhnya terhadap arus kas parent, sehingga semuanya diakumulasi ke other comprehensive income. Other comprehensive income ini kapan menjadi income? Ketika subsidiary-nya dilepas atau dijual. Semua saldonya baru kita akui sebagai selisih kurs dalam net income. Dalam afiliasi yang melibatkan subsidiary di berbagai negara, maka transaksi antar perusahaan afiliasi bisa jadi dalam mata uang asing. Nah, apakah nanti akan memunculkan tadi laba atau rugi karena transaksi dalam mata uang asing? Kembali kita harus ingat bahwa ketika transaksi tadi dilakukan tidak dengan menggunakan functional currency, maka kita akan mencatat adanya laba atau rugi dalam hal transaksi dalam mata uang asing. Nah, ini bisa menimbulkan situasi di mana itu akan memunculkan laba atau rugi pada satu saja, pada keduanya, atau tidak sama sekali. Mari kita lihat satu kasus. Jadi diilustrasikan ini perusahaan di Amerika meminjam 1,6 juta dolar atau 1 juta pound sterling dari subsidiary-nya di Inggris. Nah, kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap pencatatan atas itu laba atau rugi dari transaksi dalam mata uang asing. Jadi fokusnya di sini. Apakah functional currency dari subsidiary? Jadi kalau functional currency dari subsidiary adalah dalam pound sterling Inggris, kemudian mata uangnya itu dipinjam dalam mata uang pound sterling Inggris, maka oleh parent, karena parent pasti dolar functional currency-nya, maka bagi parent itu akan ada gain on loss on foreign currency transaction. Sementara pada subsidiary tidak. Nah, jadi di sini hanya parent saja yang akan mencatat adanya laba atau rugi dari transaksi dalam mata uang asing. Tetapi kalau functional currency-nya dari subsidiary juga US dollar, maka dua-duanya akan mencatat adanya foreign currency
transaction gain or loss. Ya. Tetapi kalau mata uang yang dipinjam itu dalam US dollar, kemudian functional currency dari subsidiary itu adalah British pound, maka subsidiary akan mencatat gain or loss dari foreign exchange transaction, sementara pada parent tidak, karena pinjamannya dalam US dollar. Sebaliknya, ketika functional currency dari subsidiary US dollar, kemudian functional currency dari parent US dollar dan pinjamannya dalam US dollar, maka dua-duanya tidak akan mencatat adanya gain or loss from foreign currency exchange. Jadi ini situasinya yang perlu dipahami. Lalu kita juga perlu tahu bahwa bisa saja subsidiary itu berada dalam kondisi ekonomi yang tingkat inflasinya sangat tinggi, sehingga currency atau mata uang lokalnya itu cepat sekali turun nilainya, ya, dan akan menyebabkan kenaikan barang dan jasa yang luar biasa. Nah, dalam situasi seperti ini, kalau menggunakan current rate itu akan menimbulkan masalah, ya, karena sampai saat ini standar akuntansi berdasarkan GAAP tidak menggunakan yang kita sebut price level adjusted financial statement. Jadi belum ada itu. Jadi perlu menyiapkan suatu alternatif. Nah, di sini kalau ada situasi hyperinflation, maka menurut FASB mata uang fungsional itu akan menggunakan mata uangnya parent. Jadi tidak ada lagi itu yang translation, tapi semuanya harus menggunakan temporal method atau remeasurement. Nah, situasi seperti apa? Itu kalau secara kumulatif selama 3 tahun, itu inflasinya mencapai 100% atau lebih. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Misalnya kita mendapatkan begini ya, di tahun 2016 itu indeks dari inflasinya 120, lalu naik 150, 210, dan 250. Sehingga ada perubahan di indeks. Kita ketahui 30, 60, sama 40. Lalu kita tentukan berapa persentasenya. Nah, jadi sekarang kita bisa tahu bahwa inflation rate selama 3 tahun adalah, jadi kita tidak bisa menjumlahkan di sini 84%, tetapi kita harus melihat dari angka tahun ketiga dibagi angka tahun pertama. Dan ternyata sudah melebihi 100%. Oleh karena itu, maka untuk subsidi di negara ini, maka mereka pelaporannya nanti untuk bisa dikonversi ke US dollar itu harus menggunakan remeasurement atau menggunakan temporal method.